Dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu. Tentunya puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan karunia dan juga kebaikannya kita kembali bersama-sama di program Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar di Studio Metro TV kembali bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya juga ingin menyapa untuk jemaah yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bersama-sama. Ada teman-teman dari pengurus pusat FAMPII atau Forum Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia dan juga dari IKIP Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai surat Al-A'raf. Kali ini ayat 24 sampai 29. Kalau kemarin kita sempat membahas mengenai ayat ke-16 sampai 23 mengenai cerita dari Nabi Adam dan juga Hawa yang tinggal di surga, lalu akibat godaan dari iblis akhirnya memakan atau mendekati pohon terlarang dan turun ke bumi. Lebih lanjut, Pak Quraish, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adam, pasangannya, iblis turun di bumi. Beranak cucu. Tuhan mengingatkan anak cucu Adam. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Wahai putra-putri Adam, laki dan perempuan, sungguh kami telah menurunkan atau menciptakan, menyediakan buat kamu pakaian yang dapat menutupi apa yang tidak baik terlihat, aurat kamu. Dan juga menyiapkan rishan. Rishan itu dari segi bahasa berarti bulu. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini biasanya itu bulu, apalagi masa lalu saya kira sebagian masih ada, itu dijadikan hiasan. Nah, jadi juga kami menyiapkan pakaian-pakaian yang menjadi hiasan kamu. Di rumah kita pakai pakaian biasa, pergi pesta pakai pakaian yang indah. Nah, dan pakaian takwa itu juga lebih baik lagi. Itulah ayat-ayat Allah yang disampaikannya kepada kamu supaya kamu senantiasa mengingat. Kita sekarang lihat. Allah telah menyiapkan pakaian lahir yang menutupi, katakanlah mudahnya, menutupi aurat. Kita garis bawahi dulu sini. Kalau kita bertanya, apa sih fungsi pakaian itu? Anda memakai pakaian buat apa? Di sini dijelaskan bahwa untuk menutup aurat, atau kalau kita mau perluas, untuk menutup apa yang Anda buruk terlihat. Apa yang masyarakat secara luas menganggapnya itu buruk terlihat. Bisa jadi ada laki-laki, kalau auratnya misalnya laki-laki itu antara pusar dan lututnya, dia ada di sini bekas cacar, ya. Bagaimana caranya itu supaya tidak terlihat itu? Dia pakai pakaian, ya kan? Nah, oke. Jadi itu fungsi pertama pakaian itu adalah menutup aurat dan menutup apa yang Anda anggap. Fungsi kedua pakaian itu hiasan. Kita berhias. Agama ini meminta, menginginkan kita tampil indah. Jadi ada pakaian. Tapi dia katakan walibasut taqwa. Ada pakaian, pengertiannya yang pertama, pakaian batin. Ada kecantikan lahir, ada kecantikan batin. Dalam suatu hadis, walaupun diperselisihkan nilainya, itu dikatakan iman itu telanjang. Pakaiannya itu takwa.
Iman itu di dalam. Untuk membuktikan iman ada buahnya. Buahnya itu amal. Amal itu, takwa itu adalah yang menghindarkan Anda dari bahaya. Bisa bahaya di dunia. Takwa itu artinya menghindar. Jadi pakaian takwa, pakaian yang menghindarkan Anda dari keburukan. Nah, fungsi ketiga pakaian adalah memelihara Anda dari sengatan panas dan dingin. Yep. Pakaian itu orang pakai pakaian besi dulu kalau mau bertempur, pakai memelihara dari itu. Nah, begitu juga halnya dengan pakaian batin. Apa itu pakaian batin? Sabar. Ya kan? Memelihara enggak dari ini? Dia memelihara Anda. Anda kalau tidak sabar bisa terjerumus. Pakaian batik itu rendah hati. Pakaian batik itu syukur. Itu namanya. Orang ini telanjang, tidak syukur, tidak sabar, tidak mampu menahan diri. Allah menyatakan pakaian takwa itu lebih baik. Kalau Anda memakai pakaian indah tapi hanya lahir, Anda masih tetap buruk kalau tidak memakai pakaian takwa. Sebaliknya, kalau pakaian Anda sangat sederhana, tetapi pakaian batin Anda indah, Anda dinilai Tuhan sangat indah. Itu sebabnya dia katakan, walibasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah. Itulah tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah. Di mana itu buktinya? Dia menyiapkan pakaian, dia menyiapkan kebutuhan Anda, baru dia katakan, dia mengingatkan Anda, la'allahum yazakkarun. Mudah-mudahan mereka yang lengah ingat. Nah, kalau saya berkata ingat, itu sudah pernah ada sebelumnya dalam benak saya atau tidak? Sudah pernah ada sebelumnya dalam benak saya. Tapi saya lupa, maka saya ingat, saya mengembalikan itu ke ingatan saya. Ya toh? Nah, kalau begitu sebenarnya ketertutupan keburukan itu kita sudah pernah tahu dan sudah alami melalui ayah kita, Adam. Dengan adanya ini kita ingat kembali. Ingat apa? Dulu dia pernah berpakaian, digoda oleh setan sehingga terbuka pakaiannya. Dengan adanya petunjuk Allah ini, maka kita ingat, oh begitu dampak buruk daripada menanggalkan pakaian batin atau pakaian lahir. Saya kira itu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Kurais. Kita akan lanjutkan sebentar lagi, terutama membahas mengenai pakaian batin ataupun pakaian yang kita pakai sehari-hari. Apalagi tadi Pak Kurais mengatakan bahwa pakaian itu juga ada yang berupa perhiasan. Iya, menarik. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari Berkah Cahaya Ramadan, program-program Ramadan di Metro TV. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Kurais, kita membahas surat Al-Araf ya. Kita lanjutkan lagi Pak Kurais. Baik. Allah sudah siapkan pakaian. Pakailah pakaian itu dengan tujuan-tujuan yang tadi kita sebutkan. Ingatlah, ada pengalaman orang tua kamu. Maka diingatkan sekali lagi, wahai putra putri Adam, jangan sampai setan merayu kamu. Sebagaimana dulu dia menjadi penyebab keluarnya kedua orang tua kamu dari surga. Jangan sampai setan itu mencabut dari keduanya, pakaian keduanya, sehingga mengakibatkan keburukannya terlihat, auratnya terlihat. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal di sini. Yanzi'u anhuma. Naza'a yanzi' itu artinya mencabut. Kalau sesuatu itu dicabut, itu akarnya ada di bawah atau tidak? Kuat atau tidak? Kalau saya ambil itu lemah, ini saya cabut gigi, cabut pohon.
sebenarnya naluri manusia itu menurut ayat kita ini itu senang berpakaian. Setan merayu sehingga dia bagaikan menarik pakaian itu. Nah, caranya menarik itu halus. Mode lah. Ya kan? Buka inilah, buka itulah. Ini ayat itu berkata demikian. Yanzi'u anhuma libasahuma yuriyahuma sawatihima. Baru dia katakan, hati-hati dari setan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu melihat kamu, pengikut-pengikutnya juga melihat kamu pada satu arah yang kamu tidak bisa lihat dia. Nah, ini bisa ada dua maknanya. Kalau saya artikan itu jin, kita tidak bisa lihat jin. Dia bisa lihat kita. Nah, tapi kalau saya artikan dia setan, begini artinya. Dia lihat kita. Kita tidak bisa lihat dia sebagai setan. Boleh jadi kita lihat dia bukan sebagai setan. Oh, ini teman baik nih. Ini kemajuan nih. Ini begini nih. Ya toh? Nah, tapi banyak ulama mengartikan di sini bahwa sebenarnya sosok setan itu, sosok jin itu tidak bisa dilihat. Siapa yang mengaku melihat jin itu salah satu dari dua. Dia bohong atau yang dia lihat itu ilusi. Itu bukan setan. Imam Syafi'i berkata, siapa yang mengaku melihat jin, saya tidak terima persaksiannya. Dia bohong. Nah, tapi ada ulama yang moderat. Dia katakan begini, siapa yang mengaku melihat setan, boleh jadi memang setan, tetapi itu bukan bentuk aslinya. Karena jin itu bisa mengambil bentuk bermacam-macam. Dia bisa mengambil bentuk, boleh jadi kalau pada gadis-gadis ini pemuda tampan, itu bisa jadi jin itu. Bukan sosoknya. Bisa jadi perempuan cantik, bukan sosoknya, tapi dia mengambil bentuk. Itu kata ulama yang berkata orang bisa lihat jin, tetapi bukan sosok aslinya. Oke. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Ada sistem yang kami tetapkan, firman Allah. Orang-orang yang tidak percaya pada keesaan Allah, tidak percaya pada risalah kenabian, sistem kami menjadikan dia ingin terus menjadikan setan